Halo teman-teman semua, selamat siang, selamat datang di Moda Norway. Kita berjumpa kembali dengan mamanya Aldo. Nah, di kesempatan kali ini kita mau mencuci online. Ini buat pertama kalinya di tahun ini. Semoga kalian semua dimanapun berada sehat, berbahagia selalu bersama keluarga. Mari teman-teman kita nyuci jaket winter. Jadi hari ini kita mau mencuci 3 jaket, yang 2 jaket winter, yang satu untuk dalam dan yang kita mau cuci dulu itu punyanya Aldo, dua-duanya punya dia. Jadi jadiin satu saja karena ini tipis. Nah, jaket winter yang kita pakai itu semua ada petunjuk cara mencucinya teman-teman. Jadi itu jaket yang untuk di dalam, jaket yang untuk di luar, jaket serba jaket, pokoknya semua. Bahkan pokoknya pakaian yang kita pakai, bahkan celana dalam, BH itu semua ada petunjuk mencucinya, petunjuk untuk menggosoknya, untuk panasnya berapa gitu. Ada yang kekuatannya 30, ada yang 40, ada yang 20 gitu. Jadi kalau kita jarang sekali mencuci jaket, pasti kita nggak ingat ini nyucinya berapa kekuatannya gitu ya. Kalau kita setiap hari nyuci seperti kaos gitu, nggak usah baca-baca, tinggal nyemplung karena sudah terbiasa ya. Jadi jaketnya Aldo ini dicuci dengan kekuatan 30. Sebelum jaketnya masuk ke dalam mesin, kita pastikan di kantong-kantong jaket nggak ada yang ketinggalan ikut kecuci, itu nggak ada. Jadi kita raba-raba semua kantong-kantong. Sebab tahun lalu akhir tahun itu saya nyuci pakaiannya Aldo di celananya itu ada itu apa namanya wireless untuk mendengarkan lagu itu di HP, itu masuk ke mesin cuci, terdengar dari atas, langsung saya matiin. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Jadi tuh ini nggak cuma satu kali ini teman-teman. Dulu tahun-tahun yang dulu itu mikrofon aku yang baru dibeliin papanya Aldo itu masuk ke cuci mesin, dan itu waktu itu bingung gitu loh, kaget, shock gitu loh. Jadi tuh mau matiin mesin cuci juga bingung, nggak bisa. Jadi kecuci sampai selesai. Jadi akhirnya mikrofonnya rusak. Jaket ini dicuci selama 2 jam kurang. Ada juga yang 2 jam lebih, 2 jam 50, 2 jam 30 ada. Tapi saya pilih yang kurang 2 jam saja biar cepet gitu loh, ngirit air, ngirit listrik. Nah, selama ini saya belum pernah mencuci jaket winter, jaket yang isinya berbulu-bulu itu pakai tangan belum pernah. Jadi selalu pakai mesin. Kalau jaket yang ada bulunya, jaket tebal dicuci pakai mesin itu mengeringnya itu mengeringnya keringnya itu lebih marem teman-teman, karena saat jaketnya dikeluarin dari dalam mesin itu nggak ada air yang menetes-netes, bener-bener meresnya itu bener-bener marem. Dan jaketnya Aldo ini kan tipis, jadi nggak usah dimasukin mesin cuci, mesin pengering mesin nggak usah, cukup digantung gitu saja, nanti semalam gitu ya sudah kering. Apalagi kalau ruangannya anget gitu, 25 derajat di ruangan itu malah cepat kering dan enggak bau teman-teman. Bener, saya nyuci baju, nyuci pakaian hutan, pakaian apa saja, setiap dicuci, setelah dicuci itu belum pernah bau. Ada kan pakaian nggak kering menjadi bau, ada kan bajunya keringnya lama akan bau, ada kan. Ini nggak pernah teman-teman, bener, ini pengalaman aku ya. Kalau bau pasti saya bilang, karena saya nggak suka bau. Hidungku ini bener-bener nggak suka bau-bau, itu nggak suka. Akhirnya jaketnya anakku sudah selesai dicuci. Selanjutnya jaketku ini yang kuning. Jadi yang kuning ini agak tebal. Nah, selama anakku sudah dewasa ini teman-teman, kita nyuci jaketnya selama musim winter itu paling banyak 2 kali. Musim winter itu mulai kita pakai jaket, musim gugur jaketnya juga sudah dipakai teman-teman, tapi jarang gitu ya. Hitung saja sampai November gitu ya, sampai April itu 2 kali paling banyak. Nah, sewaktu anakku masih kecil, waktu musim winter itu jaketnya dicuci itu 2 minggu sekali teman-teman. Karena anak kecil itu kan kalau keluar main waktu winter itu hidungnya meler, terus dilap kemana-mana, makan dilap-lap di mana-mana, dan akhirnya jaketnya itu bau amis-amis gimana gitu. Jadi itu sekarang anakku sudah dewasa itu lebih mending gitu loh, nggak seperti waktu kecil itu semua tas
pasta semua amis-amis kena hidung meler itu loh, umbel-umbel itu loh dilap kemana-mana. Maklum anak-anak kecil itu sudah biasa seperti itu teman-teman. Jadi itu musim winter itu sering sekali nyuci baju, nyuci jaket winter itu sering sekali dulu. Jadi jaket yang ini kita gantung di kamar mandi, dan ruangan di kamar mandi ini bener-bener hangat teman-teman, 26 derajat Celcius, karena setiap hari dipakai untuk mandi. Kita mandinya sehari sekali. Kalau saya kalau nggak masak besar mandinya 2 hari sekali. Kalau Aldo sama papanya setiap hari mandi karena beraktivitas lebih banyak dalam sehari. Jadi jaketnya Aldo dua-duanya itu tidak perlu dikeringin pakai mesin pengering, cukup jaketku saja yang kita keringin pakai mesin pengering, karena jaketku ini dalamnya bulu-bulu di dalam jaketnya itu lebih tebal teman-teman, jadi lebih baik dikeringkan pakai mesin pengering. Nah, jaket kuning ini sudah keluar dari mesin cuci, kemudian kita pisah-pisahkan karena setiap mencuci jaket winter yang tebal itu pasti bulu-bulu di dalam jaketnya itu menggumpal gitu loh. Terus kita pisah-pisahin. Setelah itu kita masukkan ke mesin pengering. Tak lupa dikasih di dalam jaketnya gitu kita masukkan bola kasti gitu, 4 atau 5 sepunyanya. Kita punya 3 saja, jadi kita masukkan karena bola kasti itu akan membantu apa namanya itu bulu-bulunya berkembang biak itu loh, mekar-mekar gitu. Di keluarga kami pakai mesin pengering ini lebih banyak dipakai untuk handuk teman-teman, karena handuk kalau dikeringin pakai pengering mesin itu akan halus di kulit, lembut gitu. Kalau nggak dikeringin pakai mesin, kering pakai udara di ruangan itu kasar gitu. Walaupun musim winter itu pakaian akan kering di dalam rumah teman-teman, karena di dalam rumah itu setiap ruangan itu suhunya hangat teman-teman, hangat dari listrik, dari apa itu namanya api unggun. Jadi walaupun nyuci nggak dikeringin pasti kering dalam sehari itu kering, pagi nyuci ya sore itu kering, padahal nggak kena matahari karena itu tadi ruangannya hangat. Dan juga pakaiannya itu nggak bau walaupun itu nggak kena matahari. Nah, mesin pengeringnya ini pasti ada kotorannya teman-teman, karena kita sering pakai. Jadi seminggu sekali itu pasti ada apa namanya ini bekas-bekas kain gitu loh. Jadi itu mengumpul di sini, kita ambil, kita buang, lalu kita pakai untuk mengeringkan jaket. Hawa panas untuk mengeringkan jaket ini sedang teman-teman, nggak boleh panas banget, nggak boleh. Jadi itu sedang. Nanti ini jaketnya setiap 10 menit itu berhenti sendiri, nanti terus on lagi, off lagi gitu. Jadi itu mesin panasnya itu nggak langsung sampai pertama sampai selesai, nggak, bertahap gitu loh. Selesai nanti berhenti sebentar, nanti muter lagi gitu. Dan setelah 10 menit atau 15 menit di mesin pengering, kita ambil jaketnya, kita kibas-kibaskan, kita pisah-pisahin itu apa namanya isi-isi di dalam jaketnya, bulu-bulunya kita pisah-pisahin, kemudian kita masukkan lagi ke dalam mesin pengering, kemudian sampai seperti itu sampai 3 kali boleh, 4 kali boleh, sampai terserah kalian mau sampai berapa kali. Kalau saya cukup 4 kali, 3 kali. Yang penting jaketnya itu sudah dikeringkan di mesin cuci gitu teman-teman, dan bulu-bulunya sudah merata ke seluruh jaketnya. Kemudian setelah selesai kita keringkan di dalam mesin ini, jaketnya kita jembreng, kita gantung di ruangan gitu, dan pasti ini keringnya merata teman-teman. Kita sudah keringin di mesin cuci, di mesin pengering, lalu kita jembreng, kita di ruangan yang banyak udaranya, ruangannya hangat, jadi itu keringnya tambah marem.
Nah, kalau kita nyuci jaket yang ini, waktu mengeringkannya itu benar-benar butuh waktu, butuh kesabaran ekstra seperti menjalani kehidupan ini harus pakai apa tuh penutup kuping yang tebal, harus apa namanya kuat iman, pokoknya kuat segala dengan cobaan. Tapi sekarang kita nggak cuci jaket yang ini. Nah, kalau jaket yang kuning punya Aldo ini juga lama banget ngeringnya teman-teman karena lebih tebal. Jadi itu tadi hari ini tip mencuci jaketnya seperti itu tadi teman-teman. Karena ada banyak teman-teman tanya soal jaket winter gimana nyucinya, pakai tangan boleh apa enggak gitu ya. Itu tadi saya sudah cerita, saya belum pernah nyuci jaket winter pakai tangan, belum pernah. Jadi nggak tahu gimana, nggak tahu. Tapi kalau membayangkan nyuci jaket tebal, jaket winter pakai tangan itu membayangkan itu kapan keringnya ya gitu. Karena itu kan makan air di dalam jaketnya itu kan pasti banyak airnya. Diperes pasti kurang tenaga beresnya itu kurang, tapi saya belum pernah. Cuman bayangin saja ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang saya bikin. Semoga vlognya bermanfaat dan juga menghibur. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Have a beautiful day. Jadi hari ini kita nggak nyuci kaos, celana nggak. Kita khususkan mencuci jaket saja hari ini dan juga kaos kaki. Ini kaos kaki khusus untuk winter teman-teman. Jadi nggak boleh dicuci dengan kekuatan tinggi, pakai tangan disikat-sikat, nggak boleh. Jadi mesinnya itu nanti kita puter, kita pilih khusus untuk wool gitu. Sabunnya juga khusus untuk wool, sabunnya lebih lembut gitu. Jadi tuh mesinnya itu bisa mencuci segala pakaian teman-teman, bisa kemeja panjang, bisa jadi nggak begitu luset, bisa pakaian untuk ke hutan, bisa jadi sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Nah, kalau kita mencuci pakaian winter yang terbuat khusus wool itu kekuatannya 30, dan itu 30 itu bukan kekuatan untuk mencuci handuk teman-teman, beda, dan hanya 30 menit saja. Dan kita pakai sabunnya sabun Milo. Ini sabun Milo lembut banget. Ini bukan minuman Milo susu, Milo coklat, bukan, tapi ini sabun. Dan sabun untuk mencuci kain wool ini ada wanginya teman-teman, seperti ada pewanginya gitu.